الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah muliakan insya-Allah. Kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Di pertemuan yang lalu, salah satu yang selalu di dalam doa malaikat yaitu mereka yang berada di saf pertama di dalam barisan salat. Ini kemuliaan mereka yang berlomba untuk mendapatkan saf pertama. Kita lanjut. Berikutnya, doa para malaikat dilantunkan kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan, di depan saf sebelah kanan, mendapatkan salah satu fadilah. Mereka mendapatkan doa para malaikat berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala mayamin as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan rahmatnya, mendoakan kepada siapa mereka yang berada di saf sebelah kanan. Nah, jawab dekat Allah Subhanahu wa taala, ini fadilah, ini kemuliaan. Jadi bukan bermakna yang sebelah kiri tidak didoakan, karena doa para malaikat ini menyeluruh kepada orang yang salat. Namun ketika berbicara mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, maka saf depan lebih afdal daripada saf belakang. Dan ketika bicara di antara yang berada di depan mana yang lebih afdal, yang sebelah kanan lebih afdal daripada yang sebelah kiri. Jadi ini bicaranya bicara yang lebih afdal, bukan bicara hanya mendapatkan doa yang sebelah kanan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, yuhibbu at-tayamun fi kulli syai'. Nabi dalam semua urusan yang baik selalu menyukai yang kanan, mulai dari makan, memakai pakaian, jadi memasukkan lengan yang kanan lebih dahulu dalam hadis. Kemudian menyisir rambut, beliau sisir yang kanan lebih dahulu. Kemudian sampai urusan memakai sandal, selalu beliau memasukkan kaki yang kanan. Ternyata bukan Nabi saja, Allah Subhanahu wa taala pun mensyariatkan segala sesuatu urusan syariat yang utama adalah yang kanan. Ketika diperintahkan berwudu, maka sunnah hukumnya at-tayamun, iaitu yang kanan-kanan lebih dahulu, sampai ke akhirat.
Di akhirat pun semua orang yang ahli surga, calon penduduk surga, itu diberi tempat sebelah kanan, disebut dengan ashabul yamin, sedangkan penduduk neraka disebut dengan ashabus shimal. Jadi mulai dari dunia sampai akhirat, yang kanan itu punya kelebihan. Wallahu alam, kita tidak tahu hikmahnya apa. Kenapa yang kanan? Karena kalau kita bilang tangan kiri jelek, itu pun salah. Kalau tidak ada tangan kiri, terpaksa tangan kanan turun tangan untuk cebok, merepotkan tangan kanan. Untung Najarawi, untung ada tangan kiri. Urusan bersih-bersih tangan kiri, urusan yang kira-kira agak kuto-kuto bacut tangan kiri. Ini bermakna tangan kiri ini tangan yang baik. Jadi kalau begitu, kenapa para sahabat mencari yang kanan? Di antara hikmahnya, pertama karena ada doa Nabi, ada hadis Nabi yang mengatakan Allah dan malaikat menyukai yang sebelah kanan. Kemudian juga ada salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selesai salat itu membalikkan badannya ke arah kanan, sehingga para sahabat berebut-rebut untuk mendapatkan pandangan Nabi. Dan ini diceritakan di dalam hadis dari Barra bin Azib, hadis riwayat Muslim, kunna iza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih yuqbal biwajhihi. Kami di masa Nabi, kata Rasulullah, kata Barra, kalau salat di belakang Nabi, kami berebut untuk mendapatkan yang kanan Nabi. Jadi di kanannya imam. Kenapa? Karena setelah salat, Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Maka salah satu perbuatan sunnah bagi imam, selesai salat, selesai salam, setelah membaca Allahumma antas salam, itu disunnahkan membalikkan badan ke arah makmum, tapi bukan langsung menghadap ke belakangnya, tapi menghadap ke arah kanan. Disitulah sahabat berharap-harap mereka berada di dalam pandangan Nabi SAW. Jadi pandangan Nabi pun dikejar oleh sahabat. Begitu rindunya mereka untuk tinggal satu komplek bersama Nabi SAW. Tiada keraguan sedikit pun, apapun yang dilakukan Nabi, mereka tetap ikut, tidak peduli sekecil-kecilnya. Begitulah seseorang yang mencintai Nabi-Nya. Dan Nabi pun tidak menolak. Nabi tidak pernah mengatakan jangan ikut aku hanya manusia biasa. Tidak ada kalimat itu. Kenapa? Nabi tahu bahawa dia salah satu jembatan menuju surga. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ini hanya bicara tentang mana yang lebih utama. Jangan sampai setelah tausiah ini besok tidak ada satu pun yang berada di sebelah kiri. Dia sudah safnya sebelah kanan imam semuanya, hanya menjungkat masjid, sudah tidak seimbang masjid ini. Kalau begitu, artinya kalaupun datang lebih awal, datang ke depan, usahakan cari dulu yang kanan. Tapi makruh hukumnya menandai saf. Makruh hukumnya menandai saf, sampai buat nama di depan, nyawa ada tengku fulan, tak boleh ganggu. Itu makruh. Karena urusan-urusan agama, siapa duluan, dialah yang lebih mulia. Tidak ada urusan mau presiden datang, kalau dia terlambat tetap harus di belakang. Wali kota datang, itu tetap belakang. Jadi jangan halangi orang kalau seandainya yang duluan datang. Kecuali yang diberikan tempat di depan itu orang yang berhubungan dengan menggantikan imam, berhubungan dengan seorang yang akan melakukan iqamah. Itu berikan tempat untuk berapa orang, kan, yang kira-kira dia memang perlu di situ. Jangan sampai orang iqamah, setelah selesai iqamah, begitu balik tidak ada tempat dalam saf. Itu hari terakhir dia mau melakukan iqamah. Adanya hang ketim le, Pak.
Masa setelah iqamah terpaksa putar harus duduk belakang? Nah, ini orang-orang ini yang diutamakan di belakang imam, naib imam, khatib, orang-orang yang butuh tempat itu memang. Dan jemaah mereka Allah, mendahulukan orang lain dalam urusan agama itu makruh. Sampai ada kaedah fikih yang menyebutkan al-isaru fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Bagi kita yang mungkin pernah belajar qawaid fikih, salah satu kaedah berbunyi yang disepakati oleh para ulama, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh, tapi selain ibadah sunnah. Jadi makruh kita sudah berada dalam masjid lalu kita dahulukan orang, bapak saja ke depan, silahkan bapak. Jangan kita yang harus lari ke depan, rebut itu tempat, rebut doa malaikat. Kita tidak lama bersama, sekitar 15 menit, 20 menit di dalam doa malaikat, rebut ke depan, jangan persilahkan orang lain. Namun hari ini yang terjadi, kadang-kadang ada orang yang datang ke masjid, pilihannya lebih ke belakang dulu, begitu mau iqamah baru berebut ke depan. Nah, ini salah. Yang dimaksud dari awal, maka nanti yang datang hari Jumaat, yang datang itu langsung ke depan, jangan tunggu tiang masjid paling belakang. Jadi ditunggu begitu iqamah baru berebut ke depan. Nah, ini salah satu amalan yang salah. Kenapa? Karena bisa menyebabkan ketersinggungan, apalagi sampai melangkahi bahu ke bahu. Makruh hukumnya di hari Jumaat melangkahi bahu-bahu yang berdempetan untuk mendapatkan ke depan. Makruh. Jadi urusan agama jangan dahulukan orang lain, dahulukan diri sendiri. Tapi selain urusan ibadah, silahkan orang lain. Bapa antri untuk mengambil gas 3 kilo, silahkan orang lain. Ibu-ibu ilai, lihat orang tua, bapak dulu. Antri di ATM, persilahkan orang tua yang sudah sakit-sakitan, bapak dulu. Antri minyak goreng, ibu dulu. Tapi saya yakin sekarang ni orang tidak mau ibu dulu, karena semuanya berebut untuk mendapatkan minyak goreng. Negara penghasil minyak terbesar antri untuk mendapatkan minyak goreng. Begitulah Allah ketika mencabut keberkahan sebuah negara. Karena Allah telah berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lamasubatun min indillah khair." Seandainya sebuah negara beriman dan bertakwa kepada Allah, kulimpahkan semua kebaikan untuk mereka. Maka negeri Sabak yang penuh dengan ketakwaan di bawah Ratu Balqis, disebutkan dalam surat As-Sabak, untuk panen buah-buahan tidak perlu memetik, cukup membawa keranjang, letakkan di atas kepala, jalan di bawah kebun, berjatuhan buah ke dalam keranjang. Ranumnya panen tanpa lelah sedikit pun. Takwa. Negara ini dicabut keberkahannya. Kenapa? Terlalu banyak munafik. Dan kita tidak berani mencegah munafik. Penghinaan terhadap agama, pelecehan terhadap agama, ulama diam. Ulama diam. Kalau ulama sudah diam, maka syaitanlah yang paling banyak kebahagiaannya. Jemaah mereka Allah. Jadi kita kembali bahawa itu kemuliaan orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Kemudian berikutnya, orang-orang berikutnya yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung-nyambung saf. Itu juga di dalam doa para malaikat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Rasulullah berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan, merahmati orang-orang yang selalu menyambung-nyambung saf. Apa maksud menyambung-nyambung saf? Ketika dia datang, dia penuhi saf, Jadi hatinya merasa tidak nyaman kecuali dia memenuhi saf-saf yang kosong. Makanya tugas imam sebelum melakukan takbiratul ihram, dia mengatur saf para jamaah.
Kalau kita urut, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam salat jamaah, kalau kita urut dalam fikih, ketika iqamah berbunyi, itu tidak disunnahkan untuk segera bangun. Jumhur ulama mengatakan yang lebih baik bangun di akhir iqamah. Maka kalau kita buka kitab fikih, disebutkan dalam kitab 4 mazhab, Imam Hanafi menyukai ketika iqamah kita bangunnya pada kalimah hayya 'alal falah. Imam Malik memberi pilihan, boleh awal, boleh setengah, boleh akhir, namun di akhir lebih disukai. Imam Syafi'i bahkan mengatakan paling bagus bangun iaitu ketika sudah selesai kalimat iqamah. Jadi sudah iqamah sudah selesai baru bangun. Imam Hanbali menyatakan paling bagus bangun ketika kalimah qad qamatis shalah. Nah, setelah bangun lalu bereskan saf. Jadi bereskan saf itu bukan sebelum iqamah. Siapa yang membereskan? Imam. Imam balikkan badan ke belakang lalu mengatakan sawu wa'tadilu. Tugas imam. Tugas imam lihat kanan kiri. Setelah beres, nah disitulah malaikat mendoakan orang-orang yang mengatur saf dengan baik. Jadi dia tidak anggap remeh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rapat dan rapikan saf, jangan sampai masuk syaitan yang menjelma menjadi seekor anak kambing hitam. Jadi ini bukan bapak kambing, anak kambing. Anak kambing kan sebesar kucing. Anak kambing sebesar kucing. Jadi jangan ada ruang saf yang kira-kira bisa masuk anak kambing di situ. Dan itu jelmaan syaitan. Apa yang dia akan lakukan? Dia akan porak-porandakan semua hati orang-orang yang sedang salat. Di situ dia punya kesempatan untuk datang menggoda. Lalu dia menyebutkan di dalam hati kita waswasah. Dalam hadis Nabi dia akan mengatakan, Nabi yang mengatakannya, dia akan berbisik di dalam hati kita, zakir kaza, ingat ini, ingat itu. Makanya kita yang enggak ada rencana ingat apapun, begitu salat tiba-tiba muncul memori-memori dari tahun 1970-an muncul ke dalam kepala kita. Teringat acara gelanggang ke gelanggang, aneka ria safari. Bagi yang lahir-lahir yang sudah rambut putih tentu tahu acara-acara itu. Sebelum adanya RCTI itu teringat semuanya. Teringat pengalaman menikah dengan isteri pertama, ribut terus-terusan. Alhamdulillah sudah ada isteri kedua, ributnya mulai berkurang. Hanya di awal bulan saja. Tapi itu terbawa semuanya, terbawa memori itu. Siapa yang membawanya? Syaitan. Kenapa? Syaitan kita beri kesempatan. Akibat apa? Kita ruangkan saf. Makanya salah satu yang harus kita jaga adalah saf-saf dalam salat. Sampai Rasulullah menegur orang yang tidak bagus safnya. Kata Rasulullah, la takhtalifu fatakhtafu qulubakum. Jangan mereng saf, jangan porak-porandakan saf, karena itu akan menyebabkan hati kalian porak-poranda. Rupanya salah satu yang bisa mengikat hati kita sesama adalah saf. Orang yang tidak bagus persatuannya dengan sesamanya karena juga urusan saf. Renggang saf, renggang hati. Rupanya di sini koneksinya, renggang saf, renggang hati. Bagus saf, terikat hati. Muncul kasih sayang di antara sesama orang salat. Makanya jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saf yang belum selesai, imam berhak untuk tidak takbir dulu. Jadi jangan tegur-tegur imam. Misal imam sedang atur saf masuk, itu rapatkan, yang kanan rapatkan. Nanti ada suara dari belakang, baga baca Tuhan rencana tamayang. Begitu kata orang. Jadi ada yang mengatakan, udah cepat sedikit, apa enggak ada rencana solat. Ini orang tidak faham. Nabi mengambil waktu sampai bermenit-menit mengatur saf. Pentingnya saf. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang belakangan masbuk, selama masih ada saf kanan kosong, saf kiri kosong, kalau dalam pandangan jumhur ulama makruh hukumnya berdiri di belakang sendiri.
Kalau dalam mazhab Hambali langsung batal, tidak sah solatnya. Makruh hukumnya berdiri di belakang, artinya tidak akan dapat pahala jamaah sempurna. Dia dibenci Allah. Kanan kosong, kiri kosong, lalu kita buat saf sendiri, kita berdiri sendiri di belakang. Sampai ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibolehkan seandainya betul-betul sendiri, seandainya kanan kosong, kiri kosong, kanan sudah penuh, kiri sudah penuh, lalu kita berdiri sendiri. Ada riwayat yang menyebutkan disuruh tarik orang satu ke belakang, sampai begitu, untuk menghindari saf berdiri sendiri. Namun kalau seandainya darurat, memang tidak ada tempat lain, artinya amalan itu tidak perlu dilakukan, artinya tidak dianjurkan juga. Sampai begitu baru boleh berdiri di belakang sendiri. Atau kita langsung berdiri dengan keyakinan kanan akan segera penuh. Kita lihat dari pintu sana orang akan masuk, dari pintu sana orang akan masuk. Kita sudah berada di tengah, baru boleh berdiri dengan keyakinan di sana akan diisi, di sana akan diisi. Tapi kalau kita masbuk model rakaat terakhir tidak ada orang, tidak boleh berdiri di belakang sendiri. Itu akan menghilangkan pahala jamaah. Nah, jawab mereka Allah. Lalu seandainya ada saf kosong, seseorang batal di antara kita dalam salat. Ini yang batal, itu harus keluar dari salat. Jadi jangan pura-pura tidak batal. Ada orang yang kadang-kadang kentut, karena takut ketahuan siapa yang kentut, dia enggak berani keluar, pura-pura salat. Ini orang melakukan dua dosa. Pertama, salatnya, pertama dia pura-pura salat di tengah-tengah saf. Yang kedua, dia telah mengganggu jamaah muslimin dengan kentutnya. Jadi kalau mau kentut, keluar dulu baru kentut. Jangan kentut dulu baru keluar. Dia keluar, kentutnya tidak keluar, kan cukup menyakitkan, Pak. Sakit perut, keluar saja, keluar. Nah, yang kosong saf itu, yang belakang itu disuruh segera isi. Lebih utama yang belakang mengisi ke depan daripada yang kanan atau kiri mengisi ke samping. Karena kalau diisi dari samping, tetap ada yang kosong nanti ke sana. Isi saja. Bagaimana cara isinya? Yang jangan bergerak berturut-turut sebanyak 3 kali. Maka diatur dalam kitab-kitab. Diatur dalam kitab. Cara bergerak, langkahkan kaki pertama sekali. Jadi satu kaki kiri, satu kaki kanan, kedua kaki kiri. Itu sudah 2 pergerakan. Itu sudah 2 kali bergerak, Pak. Cukup berhenti dulu. Ukuran berhenti bagaimana? Dalam kitab disebutkan qadra ruknin, sekira-kira melakukan 1 rukun qauli. Satu rukun fi'ali. Jadi seperti kita rukuk berapa menit, rukuk berapa detik butuh waktu? Setengah menit berdiri di situ. Setelah itu baru langkahkan lagi kaki. Jadi jangan sampai langkahkan kaki 1, 2, ini sudah 2 nih, 2 kaki. Kita langkahkan sekali lagi, begitu 3, batallah salat kita. Dalam pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Berhenti dulu di tengah, kemudian tunggu kira-kira beberapa detik atau setengah menit, seukuran kalau kira-kira rukuk berapa menit, berapa detik perlu waktu, baru langkahkan lagi ke depan. Itu cara mengisi saf agar salat tidak batal. Silakan rujuk ke dalam kitab-kitab, baik kitab 4 mazhab maupun kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jamaah mereka Allah. Yang intinya apa? Allah suka, Allah sayang kepada mereka yang serius dalam mengatur saf. Jadi oleh kerana itu, walaupun ini amalan-amalan yang kita anggap sederhana, tapi ketahuilah di balik kesederhanaan amalan kita ini ternyata ada doa malaikat kepada kita. Kalau sudah didoakan oleh para malaikat, adakah doa yang lebih baik daripada doa malaikat? Tidak ada. Kita berdoa, Pak, tapi kadang-kadang doa kita tertolak. Tapi kalau malaikat mendoakan kita, tidak akan tertolak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan istiqamah dalam menjalankan ibadah. Dan hari ini tentu kita telah berada di dalam catatan yang baru berdasarkan beberapa riwayat. Mudah-mudahan tidak ada dosa baru yang kita tumpuk dengan sengaja.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.